Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, mantap. Baik, anak-anak soleh dan solehah, hari ini kita sudah masuk ke bab 8. Sudah masuk ke bab 8 tentang rukun iman di pembelajaran pendidikan agama Islam atau akidah akhlak ya. Namun sebelum belajar kita baca doa dahulu ya. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak soleh dan solehah, kita sudah masuk ke bab 8 tentang rukun iman. Yuk dibuka dahulu bukunya halaman 82. 82 akidah akhlak tentang rukun iman. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Pertama, kita akan belajar tentang makna rukun iman. Yang kedua, kita belajar tentang mengenal rukun iman. Kemudian kita belajar tentang menunjukkan perilaku beriman kepada rukun iman. Anak-anak soleh dan solehah, rukun iman ada berapa sih? Nah, benar, ada 6. Ada 6. Ya, ada yang tahu apa saja? Nah, ini nih ada teman kita nih dari Nusa dan Rara. Kita dengarkan yuk lagu tentang rukun iman. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Nah, bagaimana adik-adik?
Nah, tadi teman kita Nusa dan Rara sudah mengenalkan tentang rukun iman. Nah, iman yang pertama tentang kepada siapa? Kepada Allah. Iman kedua kepada siapa? Malaikat Allah. Iman ketiga kepada kitab Allah. Kemudian iman keempat kepada Rasul Allah. Kemudian iman kelima kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yuk kita belajar tentang rukun iman. Pastikan kalian fokus dan siapkan bukunya. Oke. Nah, anak-anak soleh dan soleha, coba kita keluar. Kalau kita keluar rumah atau sedang bermain atau sedang berlibur, kita amati di sekitaran kita. Ya, kita melihat manusia, kita juga melihat hewan, tanaman, kita juga pernah melihat laut, langit, kita juga pasti pernah melihat gunung ya. Nah, pernah nggak sih terpikir dalam pikiran kita, ini siapa ya yang menciptakannya? Nah, pasti semua ini, dunia ini yang kita lihat, ya, yang tadi disebutkan, itu ada yang menciptakan loh. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk ke rukun iman. Nah, rukun iman maknanya adalah rukun itu artinya dasar. Ya, iman artinya percaya. Rukun artinya dasar, iman artinya percaya. Rukun iman artinya dasar kepercayaan. Rukun iman artinya dasar kepercayaan. Orang Islam memiliki dasar kepercayaan yang disebut rukun iman. Ya, orang Islam memiliki dasar kepercayaan yang disebut rukun iman. Tadi rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, ada berapa rukun iman tadi? Benar, ada 6. Nah, mari sama-sama kita bahas satu persatu rukun iman yang 6 tadi. Yang pertama iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Kenapa kita harus percaya bahwa Allah itu ada? Karena Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan laut, dan Allah menciptakan kita semua, menciptakan manusia. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita wajib mengimani atau mempercayai Allah, ya, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah adalah Tuhan kita. Yang kedua, iman kepada siapa tadi? Benar, kepada malaikat Allah. Nah, malaikat itu kan termasuk makhluk gaib ya. Makhluk gaib itu adalah yang tidak terlihat oleh mata kita, ya. Malaikat itu termasuk makhluk Allah yang paling taat, yang ibadahnya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah Allah pasti dikerjakan. Nah, jumlah malaikat itu ada berapa? Ada banyak. Tapi yang wajib kita ketahui cuma 10, hanya 10. Karena setiap malaikat memiliki tugas masing-masing. Dan itu oleh karena itu kita harus mengimani adanya malaikat, ya, gitu. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab Allah. Pak Arul, yang dimaksud apa? Nah, kitab Allah yang kita imani adalah yang diturunkan kepada Rasul. Yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada 4. Ada namanya kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian ada namanya kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat kitab apa? Nah, yang keempat ini kitab yang sering kita baca, yang sedang kita belajar menuju ke sana, belajar Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 4 kitab yang wajib kita ketahui. Kitab umat Islam adalah Al-Qur'an. Nah, sekarang yang kita sedang mempelajari ya, kitab Al-Qur'an penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, agar kita selamat dunia dan akhirat, kita harus selalu ya memahami dan membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu berisi petunjuk bagi umat manusia. Ya. Sudah berapa kita belajar tadi membahas rukun iman? Sudah 3. Kita berlanjut ke 4. Keempat itu ada iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah. Nah, kita wajib percaya adanya Rasul Allah. Kenapa? Karena Rasul Allah itu artinya utusan Allah. Rasul artinya utusan. Nah, setiap Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya, wahyu dari Allah wajib disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Wahyu itu apa? Wahyu itu berisi ajaran yang baik. Nah, Rasul ada berapa? Nah, Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Iya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik solih dan solehah, siapa yang sudah hafal 25 nama Nabi yang wajib kita ketahui? Nah, kalian bagus pasti ya. Nah, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang membawa ajaran agama Islam ya. Selanjutnya, yang kelima ada iman kepada hari akhir. Nah ya, kita sebagai umat muslim wajib mengimani adanya hari akhir. Kita wajib percaya adanya hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Ya, pada hari itu semua makhluk, semua ciptaan Allah akan hancur. Semua makhluk akan hancur. Pada hari itu manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Ya, semuanya akan menghadap pengadilan Allah. Yang beriman akan masuk surga, yang ingkar akan masuk neraka. Nah, siapa yang mau masuk surga? Yuk sama-sama kita beriman ya. Sama-sama kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari siksa api neraka. Ya, kita doakan juga orang tua kita, guru-guru kita agar semuanya masuk surga. Yang terakhir, yang keenam ada iman kepada qada dan qadar. Nah, kita wajib percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadar itu apa sih Pak Arul? Nah, qada dan qadar disebut juga takdir. Takdir adalah ketentuan Allah. Seperti rezeki, kelahiran atau kematian, semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dari 6 rukun iman sudah kita bahas semua satu persatu. Lalu bagaimana sih cara kita menunjukkan perilaku beriman kepada rukun iman? Nah, ini ada contohnya anak-anak soleh dan soleha. Cara kita mempraktikkan atau menunjukkan perilaku beriman kepada rukun iman. Yang pertama, menjalankan perintah Allah, yakni sholat 5 waktu. Tuh ya, sholat 5 waktunya kita jalankan, kita ibadah. Yang kedua, membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungnya. Nah, baca Al-Quran anak-anak soleh dan soleha. Walaupun kita masih ikro nggak apa-apa. Ikro itu kan menuju Al-Quran. Kita belajar supaya Al-Quran kita bacanya baik dan benar. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Dengan 2 perilaku tadi, dengan itu kita sudah menunjukkan perilaku beriman kepada rukun iman. Nah,
Gitu ya anak-anak soleh dan soleha ya. Baik. Nah, cukup sekian anak-anak soleh dan soleha tentang pembahasan rukun iman ini. Nanti kalian bisa baca-baca kembali bukunya supaya lebih paham, diulang-ulang kembali. Begitu ya anak-anak soleh dan soleha. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat ibadahnya, walau di rumah saja. Belajar dan beribadah tetap harus dilakukan ya. Semangat selalu dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Sekarang lagi musim hujan ya, jangan suka main hujan-hujanan ya, nanti pilek, nanti sakit, kasihan nanti mamahnya ya. Oke anak-anak soleh dan soleha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.